Bang, gue mau nanya-nanya nih, tips and trick lah, kasih tahu ke gue gitu kan, belum berpengalaman, lo yang udah berpengalaman lah gitu, tentang gimana nanti setelah nikah. Lu mau nikah, Jang? Iya, Oh gitu. Ya, kapan rencananya, Jang? rencana ya tahun depan, doain aja secepatnya sih pengennya. Gini, Jang. Kalau soal pernikahan itu bisa dibilang tidak mudah, tidak gampang. Ya, Tapi ya kalau memang lu sudah ada niatan untuk menikah, why not? Selagi niat lu baik, insya Allah, Jang. jalan pasti ada lah ya. Jalan itu pasti ada. Yang terpenting kalau sekarang lu siapin mental lu dulu. Karena pernikahan itu yang gua rasain itu setelah menikah. Jadi kalau sekarang ini ya kalau persiapannya bahasa sekarang propennya harus lu siap-siap dulu kan. Apa yang mau lu siapin? Gimana dengan tanggapan dari kedua orang tua lu, terus juga calon mertua lu. Mau itu dari soal hari, mau itu dari kesiapan nanti bagaimana nih resepsi ini berlangsungnya. Gitu Kalau aja sih, itu, Jang. kalau itu sih gue udah obrolin juga ke dua belah pihak gue sama dia. Kurang lebih orang tua gua sama mertua calon lah ibaratnya ya udah setuju, gimana lu berdua aja gitu. Itu yang penting kita udah direstuin gitu, Bang. Jadi istilahnya nih pertemuan Balik dua lagi. keluarga nih udah nih. Udah, iya udah. Nah, mungkin hari baiknya pun sudah ditentukan mungkin ya kan gitu. Iya, kalau udah ke situ, Jang, berarti sekarang nih udah nih lu siapin mental lu baik-baik. Nah, itu yang penting Buat sebenernya. nanti menjelang hari H atau bahkan yang lebih beratnya itu setelah menikah, Jang. Setelah menikah ya. Ya, karena kalau yang namanya pernikahan atau bahasa kita hajat lah ya, kita hajat. Hajat mah ya mau digedein gede, mau dikecilkan kecil. Gimana kitanya Gimana juga kan? kitanya Iya. gitu. Paling yang perlu kita jaga sebelumnya itu seperti apa. Nah, di balik itu banyak yang bilang, gue yang bikin was-was itu gini. Wan, sebelum pernikahan itu banyak ujiannya, lu harus hati-hati, entah itu ekonomi, entah itu mempelai wanita, entah itu mempelai pria. Gimana cara menanggapi hal-hal kayak gitu yang membuat gue itu kadang maju mundur gitu, Bang. Nah, gini, Jang. Tadi kan gue bilang kalau emang hal baik, lu udah niatan baik, ya bismillah lu jalanin. Bismillah aja lah ya. Kalau namanya ujian atau cobaan, ya kita cobain, Jang. Lah kalau kita kagak nyobain, kita kagak tahu. Iya benar. Begitu. Kagak ada. Lah emangnya. Paling memang ada beberapa poin Ya. pada saat kita mau menikah itu. Pertama biasanya cobaan, betul, akan adanya faktor ekonomi. Karena kalau mau menikah itu, Jang, Ya. untuk di zaman sekarang ini nggak cukup uang sedikit. Nggak heran kalau misalnya ada orang, katakanlah ego ya, demi kelancaran apa yang mau dicapai, dia sampai jual-jual tuh yang dia punya. Itu gue nggak sampai ke situ sih, jangan gue. Justru itu dari sekarang pun dulu siapin tuh yang kayak begitu, Jang. Jangan sampai nanti setelah menikah malah numpuk utang. Nah itu yang paling sering terjadi tuh. Ya? Iya, jaga gengsi kan biasanya orang kan pada kayak begitu, Jang. Kalau gue sih sebisa mungkin nggak sampai ke situ sih, seadanya aja. Kalau misalkan dari pihak cewek mau ya alhamdulillah kan. Semampunya kita ya gue pasti berusaha sih ngeluarin semaksimal mungkin yang gue bisa gitu. Kalau mampunya segini ya udah gue jalanin apa yang gue bisa gitu. Alah, tapi ini ngomong-ngomong udah ada wadonnya nih. Ya ada dong. Oh lah, ntar kita udah ngecoblak kemana-mana, katanya lah calonnya belum ada lah, ribut kan. Makanya gue cerita ke lu lah, berarti gue udah ada. Gitu. Oh gitu. Ya udah, kalau emang calonnya udah ada, jalanin aja. Bismillah. Terus cobaan yang berikutnya, Jang, biasanya sebelum menikah itu adanya orang lain
Entah itu dari mantan kita, entah itu dari mantannya dia. Nah, itu ujiannya itu berarti itu ya. datangnya dari orang lain. Nah, ini tinggal lu berdua nih. Seperti apa lu mempertahankannya? Karena menurut gua yang namanya bertahan itu tidak hanya satu pihak. Mampu nggak, mau atau tidak kita mempertahankannya itu. Karena kalau kita sendiri, namanya independen, Jang. Ya iyalah. Nah, Berarti harus sepakat dua-duanya saling mempercayai dan mempertahankan sebuah hubungan itu kan. oke. Inti dari situ. Bener banget, Jang. Yang terakhir, biasanya adanya keraguan. Nah, ragu di sini apa nih? Nah, ragu di sini biasanya kita lihat dari pihak lelaki nih. Ragunya apa? Lelaki itu kadang suka insecure. Insecure sama keadaan yang kita jalanin sekarang. Wah, kita nih mau ngegondol anak orang, ya nggak? Mampu nggak? Sanggup nggak nih? Kan begitu. Dengan keadaan kita yang seperti ini, dengan penghasilan kita yang segini, mampu nggak kira-kira kita menghidupi anak orang? Mampu nggak kita ngebagian anak orang? Kalau soal mampu gak mampu sih, semua di luar sana, pria-pria di luar sana ya berusaha mungkin ya, harus itu sih fondasi utama ya. Sebisa mungkin kita harus usaha kan, intinya ikhtiar dulu. Kalau mungkin rezeki kecil banyaknya kan udah diatur ya setelah pernikahan itu. Kan rezeki ada dari rezeki istri kan, setelah nikah kan pasti adalah mungkin rezeki-rezeki kayak gitu. Ya kita mah flow aja mungkin ya. Gitu Ya. aja kali ya Bang untuk Benar, Jang. jenjang Kalau kedepannya. pastinya. Nah, kadang keraguan berikutnya itu datangnya juga dari belah pihak perempuan. Ragunya biasanya kalau dari calon si mempelai wanita ini, ragunya ini bukan soal ekonomi, Jang. Tapi dia itu ragu biasanya. Nah, ini cewek nih biasanya nih ngeraguinnya, dia udah selesai belum sama masa lalunya. Gitu. Ada yang bilang kayak gitu juga ya. Karena khawatirnya nanti masa lalunya itulah yang mengganggu rumah tangganya. Bener-bener. Nah, itu yang perlu lu garis besarin tuh kalau soal perempuan. Adapun biasanya keraguan dari calon mertua. Biasanya bukan meragukan masa lalunya. Tapi, wah, ini calon mantu kita nih udah kerja belum? Udah mapan belum? Kan begitu. Begitu ya. Karena kan banyak orang bilang kalau kita cari calon itu dilihat, Jang, bibit, bobot, bebet. Nah, kan begitu poinnya. Ya gua rasa lu lebih ngerti lah, lebih paham lah akan ke situ kan ya. maksud gua kemana. Paham sih tujuannya. Iya gitu aja sih, Jang. Dan nanti setelah nikah ingat banyak-banyak sabar. Itu harus ya, karena benar-benar kita jaga. Sekarang kan begini, saya mah mau cari cewek yang skincare-nya air udu pedut itu teh. Nah, ya kalau lu pengen ngelihat bini lu cakep, bini lu glowing, ya modalin, Jang. Iya. Lah, realistis lah ya. Realistis. Gitu. Jadi kalau menurut gua cewek itu nggak ada yang matre. Semua itu tergantung kebutuhan. Benar-benar. Nah, sekarang aja gue suka ngelihat ada cewek pakai high heel ke sawah. Nah, bingung nggak lu? Nah, itu kan kebutuhan. Nah, makanya tuh yang kayak begitu, Jang, yang perlu kita sebagai lelaki ini, sebagai pemimpin keluarga, bener-bener harus bisa ngomong sama yang jadi bini. Bener-bener. Itu. Ya makasih banyak lah udah sharing-sharing pengalaman gitu. Jadi gue juga bisa memahami ke jenjang lebih serius itu, dan tidak mudah juga ternyata gitu. Apa yang bilang sama orang-orang ya kita mah jalanin aja lah ya, intinya mah